Saudara sekalian, oke, setiap kita yang siap untuk beribadah, bertemu pribadi dengan Allah kita, mari beri kemuliaan buat Allah kita. Haleluya. Satu hati kita persiapkan hati kita memuji menyembah Dia Allah Raja di atas segala raja. Amin. Mari kita satukan hati, kita akan berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hati kami penuh dengan ucapan syukur. Hati kami penuh dengan puji-pujian bagi Engkau, karena Engkau Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah membawa kami sampai saat ini. Hari ini kami ada di tempat ini dalam keadaan yang sungguh sangat baik. Semua karena kasih karunia-Mu. Kami sungguh-sungguh mengucap syukur Tuhan, penyertaan Tuhan tidak pernah habis dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan, saat ini ada waktu yang terbaik. Tuhan, izinkan kami masih ada di rumah-Mu. Kami mau bersatu hati bersama-sama dengan saudara-saudara kami seiman, masuk di dalam hadirat-Mu. Kami mau menikmati perjumpaan kami dengan Engkau secara pribadi. Bapa, kami perlu Engkau. Kami percaya Engkau tahu kami satu persatu. Engkau mengenal kami satu persatu. Engkau tahu apa yang ada di dalam hati kami. Karena itu Bapa, kami ingin secara pribadi bertemu dengan Engkau. Biar hari ini boleh jadi hari ibadah yang benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Juga jadi satu hari yang menyenangkan Engkau, karena kami menyiapkan puji-pujian penyembahan kami yang terbaik dari hati kami untuk Engkau Bapa. Kami percaya setiap kami yang ada di tempat ini, kami datang dan pulang dengan membawa berkat sukacita yang daripada Engkau. Setiap berkat firman yang akan ditabur boleh jatuh di tanah hati yang baik, bertumbuh membuat kami semua menjadi semakin seperti yang Tuhan mau. Kami serahkan ibadah hari ini ke dalam tangan-Mu, dari awal, pertengahan sampai akhir. Biar Engkau beracara di tengah-tengah kami, suasana surga ada di tengah-tengah kami, sukacita surga menguasai ruangan ini. Kalau masih ada kuasa-kuasa kegelapan yang ada, kami mau satukan hati, kami usir, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Kami hanya mau izinkan Engkau Allah Roh Kudus bertakhta di tengah-tengah kami, berkuasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa untuk setiap rekan-rekan kami yang masih dalam perjalanan. Tuhan sertai, lindungi sampai di tempat ini, sehingga satu hati kami boleh meninggikan Engkau Raja di atas segala raja. Terima kasih Bapa. Kami akan mulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan siapkan hati kita. Kita ada di dalam hadirat Tuhan. Hadiratnya penuh dengan sukacita, hadiratnya penuh dengan pertolongan Tuhan, hadiratnya penuh dengan jawaban atas setiap pergumulan kita. Haleluya. Biarlah kekudusan Tuhan memenuhi tempat ini, bahkan memenuhi hati kita, sehingga kita layak untuk memuji Dia, menyembah Dia, bertemu dengan Dia. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Ku masuk ke hadirat-Mu di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain pujian memuji dan menyembah
kadaluarsa, selalu berlaku dari dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Karena itu nggak perlu khawatir, mari tetap mengandalkan Tuhan. Kita ada di minggu terakhir bulan Januari 2025, nggak terasa ya. Kalau kita boleh ada sampai dengan hari ini, bukan dengan kuat dan gagah kita, tapi semua karena Dia. Mari tetap mengandalkan Dia dalam kehidupan kita. Jadikan Dia prioritas satu-satunya dalam kehidupan kita yang kita andalkan. Kita akan siapkan hati kita mau dengar firman Tuhan. Biar firman Tuhan yang disampaikan boleh membuat iman kita semakin dewasa. Haleluya. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dariku lenyap hatiku,
Kami bersyukur Tuhan, kami boleh memiliki satu kesempatan yang baik, yang indah. Kalau kami boleh berada di rumah Tuhan, kami boleh memuji, menyembah Engkau, kami boleh mendengar sebentar kebenaran firman Tuhan, dan kami percaya kekudusan Tuhan sudah melingkupi setiap kami. Pengurapan Tuhan yang dari atas ada bersama dengan kami, bahkan hikmat Tuhan yang luas ada bersama juga dengan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah pujian penyembahan yang sudah kami naikkan boleh menyenangkan hati Tuhan, boleh membuat setiap kami hidup di dalam Engkau, hidup penuh dengan sukacita dan kesejahteraan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan dengar kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan, sekali lagi urapan Tuhan ada bersama dengan kami, kerinduan untuk mendengar kebenaran firman Tuhan ada bersama juga dengan kami. Atas hamba-Mu yang terbatas Tuhan tolong, Tuhan kuasai, sehingga apa yang hamba sampaikan benar-benar datang daripada Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah alaskan doa dan ucapan syukur kami. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Shalom Bapak Ibu. Semangat. Amin. Di dalam Tuhan kita tetap harus semangat, gitu ya. Karena Tuhan selalu merindukan setiap anak-anaknya ini tetap bersemangat, tetap bersukacita, karena Tuhan sumber damai sejahtera, sumber sukacita itu selalu memberikan yang terbaik bagi setiap kita. Amin. Amin. Ayo Bapak Ibu, kurang lebih 25 menit ke depan kita benar-benar dengar kebenaran firman Tuhan tentang kecemasan. Kenapa? Saya katakan kecemasan karena kita hidup di kota yang besar, begitu ya, salah satu kota yang besar di Indonesia, kota Surabaya. Ini penuh dengan, saya katakan, banyak perubahan, banyak dinamika, banyak juga tantangan-tantangan yang ada, gitu ya, khususnya di Indonesia, gitu ya. Banyak perubahan-perubahan, entah itu perubahan politik, perubahan ekonomi, begitu ya, perubahan cuaca, mungkin begitu ya. Sekarang kalau kita lihat, kalau kita mau ke Jogja ya, kalau nggak salah, itu di Jawa Tengah, di Grobogan ada banjir bandang, sehingga rel kereta api ataupun jalan rayanya itu terputus, gitu ya. Ada banyak perubahan-perubahan yang terjadi di negara kita. Nah, banyak kejadian-kejadian ini juga membuat setiap orang, gitu ya, di segala aspek kehidupan, mungkin mulai dari orang yang sederhana, saya katakan, baik juga sampai dengan orang yang mungkin profesional, begitu ya, saya katakan, mulai dari kalangan bawah sampai atas, itu terjadi di dalam kehidupannya itu sebuah banyaknya persaingan, saya katakan. Jadi orang ini mulai bersaing untuk supaya mempertahankan kehidupannya, entah itu di dalam sosial, mungkin juga di dalam ekonomi, begitu ya, sehingga mereka banyak melakukan persaingan-persaingan, entah itu persaingan yang sehat ataupun juga persaingan yang tidak sehat. Kalau kita lihat Bapak Ibu sepintas, mungkin Bapak Ibu juga tahu seorang pengemis, begitu aja ya, saya sebut begitu. Nah, mereka pun juga harus berebut, begitu ya, lahan untuk mereka mengemis, ataupun juga berebut lahan untuk mereka bisa tidur. Ini ternyata bukan cuma di Indonesia saja. Saya beberapa waktu yang lalu sempat lihat di YouTube di sebuah negara yang besar, mungkin negara adikuasa, negara yang paling berkuasa di dunia ini, itu pun juga banyak pemulung, gitu ya, banyak pengemis yang nggak punya rumah, nggak punya tempat tinggal. Mereka harus berebut, begitu ya. Biasanya bawa troli itu ya, troli seperti di supermarket atau hipermarket yang toko yang besar, biasanya ada troli. Nah, mereka semua barang-barangnya, baju, mungkin alat mandi dan lain sebagainya ada di tempat situ. Mereka setiap pagi mungkin dia harus berkeliling, tapi kalau sebelum senja, sebelum malam, mereka harus cari tempat tidur, dan itu tidak mudah untuk didapatkan. Jadi bukan ini langsung dicuk, oh kalau ini punya si A, yang di kanan punya si B, bukan seperti itu. Mereka harus cepet-cepetan,
mereka harus bersaing di dalam kehidupannya, di dalam memilih untuk mereka boleh beristirahat, begitu. Begitu juga mungkin tukang parkir, gitu ya. Mereka juga harus berebut lahan, gitu ya. Terus polisi cepean, nah seperti gitu ya. Sekarang mungkin bukan cepean lagi. Saya kalau setiap pagi itu mesti berangkat lewat HR Muhammad di depan setelah gedungnya BCA HR Muhammad itu kan pasti ada U-turn, ada puteran. Nah itu kalau jam sekian mungkin sampai dengan jam 7:30, 8 itu saya mesti ketemu sama si A itu yang membantu untuk memutarkan mobil saya putar gitu jalan U-turn. Tapi kalau sudah siang orangnya beda lagi, gitu ya. Jadi mereka bersaing begitu ya untuk supaya mereka mendapatkan tempat begitu. Nah, saya katakan kita juga dengar maksud saya beberapa waktu ini seringkali kita dengar tentang rumah makan, gitu ya, tentang depot, gitu ya, atau kafe, gitu ya. Nah, karena adanya banyak persaingan atau besarnya persaingan ini, banyak juga dikumandangkan, begitu ya, dalam media sosial bahwa kafe A itu saya melihat ada tikusnya, gitu ya. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar seperti itu untuk menjatuhkan. Nah, ini adanya persaingan yang tidak sehat. Nah, banyaknya persaingan yang tidak sehat ini sampai membawa satu hal yang tidak baik. Beberapa waktu yang lalu, kalau tidak salah tahun 2018, sebelumnya COVID ya, awal-awal itu. Nah ini di Denpasar gitu ya, ada orang yang dibunuh, ditusuk begitu. Kenapa? Karena sepele, rebutan lahan parkir. Nah ya, di Ketut Paseh itu ya, kalau tidak salah namanya, itu ditusuk oleh temannya. Kenapa? Karena rebutan lahan parkir. Nah, Bapak Ibu, sekali lagi saya katakan, hidup di perkotaan itu butuh yang namanya ketenangan. Kalau kita nggak tenang, Bapak Ibu, kita gampang stres, bisa sakit, gitu ya. Nah, butuh ketenangan supaya kita ini bisa melanjutkan kehidupan kita dengan baik. Mungkin kita bisa tetap bekerja dengan baik, gitu ya, melayani dengan baik, mengiring Tuhan dengan baik. Banyak orang yang khawatir, banyak orang yang ketakutan, saya katakan, banyak orang yang cemas. Nah, kita ambil salah satu contoh yang kita akan pelajari tentang kecemasan ini. Nah, kecemasan ini adalah penyakit setiap orang, saya katakan, baik orang itu orang percaya ataupun orang yang tidak percaya. Nah, tapi kabar baik bagi setiap kita orang yang percaya, meskipun mungkin kita terkadang kita juga cemas di dalam kehidupan ini, tetapi kita punya cara-cara yang sesuai dengan firman Tuhan tentunya, itu yang akan membuat kita bisa terlepas dari yang namanya kecemasan. Entah itu kecemasan terhadap akibat tekanan dalam pekerjaan, mungkin dalam tuntutan kehidupan yang makin berat, mungkin juga dalam persaingan, dalam hutang piutang mungkin, gitu ya, kebutuhan rumah tangga yang semakin tinggi, semakin besar, dan lain sebagainya. Nah, saya katakan kecemasan ini akan merampas yang namanya kebahagiaan, akan mencuri sukacita anak-anak Tuhan, akan merampas yang namanya damai sejahtera anak-anak Tuhan. Oleh sebab itu sangat berbahaya tentang yang namanya kecemasan ini. Orang akan mudah stres, orang akan mudah marah, orang akan mudah sensitif, saya katakan. Sehingga semua hal yang tidak baik itu akan didapatkan seseorang pada saat seseorang itu mulai cemas. Dan itu membuat seseorang tidak menjadi lebih baik, Bapak Ibu. Akan kehilangan akal sehatnya, bahkan nilai-nilai rohani dari seseorang yang sudah dipupuk sedemikian kuat, sedemikian banyak, sedemikian lama, itu bisa pelan-pelan terkikis. Kenapa? Karena salah satu faktornya yaitu tentang kecemasan. Nah, banyak macam-macam yang namanya kecemasan, dan kecemasan ini mungkin bisa saya katakan ditangani sendiri, bisa. Mungkin seseorang cemas karena mungkin mobilnya lagi masuk bengkel sehingga dia tidak bisa masuk kerja tepat waktu, tapi bisa ditangani sendiri. Mungkin dia akan berangkat lebih pagi untuk mencari Grab, mungkin begitu, atau taksi. Ini bentuk salah satu kecemasan yang bisa ditangani sendiri. Ada juga yang
kecemasan yang nggak bisa ditangani sendiri. Nah ini banyak orang juga melakukan, harus di-sharingkan. Kalau aku cemas, aku sumpah begitu, aku harus bertemu seseorang, aku harus berbicara dengan seseorang supaya aku plong, begitu. Ini juga satu langkah di mana kecemasan itu bisa di-sharingkan kepada orang lain dan dia merasa oke. Tapi kita harus tetap hati-hati sharingnya sama siapa. Kalau sama orang yang tidak mengenal Tuhan, orang yang tidak takut Tuhan, saya sarankan lebih baik jangan, karena nanti bisa membuat iman kita ini bukan semakin kuat tapi semakin down, ataupun mungkin jalan keluarnya adalah jalan keluar yang tidak sesuai firman Tuhan, dan itu membuat seseorang itu kehidupannya malah cemas terus gitu ya, atau malah melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah yang ketiga, kecemasan yang tidak bisa ditanggulangi gitu ya. Jadi mungkin sudah berusaha untuk mencari tahu, untuk cari jalan keluar, tetapi juga tidak hilang. Mungkin juga sudah berusaha untuk sharing dengan orang lain gitu ya, dengan hamba Tuhan sekalipun mungkin begitu, tetapi kecemasannya tidak bisa hilang. Nah ini salah satu macam kecemasan yang tidak bisa ditangani sendiri ataupun di-sharingkan. Nah pada pagi hari ini kita akan belajar ada 3 hal cara mengatasi kecemasan yang benar, yang sesuai dengan firman Tuhan, begitu ya. Yang pertama Bapak Ibu, kita harus datang sama Tuhan. Ini langkah yang paling benar, langkah yang paling baik. Kecemasan yang berlebihan, saya katakan, itu tidak akan membawa apa-apa, tidak akan membawa satu dampak yang positif bagi kehidupan seseorang. Terus kalau itu kita terus cemaskan salah satu masalah kita mungkin begitu. Kalau ini terus kita tidak hilangkan, kita tidak mau datang sama Tuhan, itu akan membuat seseorang itu semangatnya malah drop. Saya katakan. Oleh sebab itu saya katakan tadi, saya tanya sama Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu semangat? Nah, gitu ya. Kita harus tetap semangat di dalam segala hal, Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya kekuatan kita, begitu ya, Amsal pasal 12, Yesaya pasal yang ke-30, ini bicara tentang hal-hal seperti itu. Kekhawatiran dalam hati, kecemasan, begitu ya, itu malah orang itu malah jadi bungkuk, begitu ya. Mungkin bukan dalam arti harfiah, tetapi ini maksudnya membuat seseorang itu malah tidak semangat, malah loyo, begitu ya, tidak berdaya. Nah, begitu. Dalam kehidupan sehari-hari kita semua ini butuh yang namanya semangat, kita butuh yang namanya kekuatan. Nah, kekuatan akan kita bisa dapatkan saat ada ketenangan. Ini firman Tuhan mengatakan. Jadi seseorang kalau batinnya, hidupnya itu tenang, saya katakan orang itu pasti akan semangat. Orang itu pasti punya harapan, pasti punya cita-cita, gitu ya. Sehingga mendorong hidupnya itu semakin hari semakin semangat, begitu ya, semakin mau maju. Bukan orang yang teler, begitu ya, punya masalah terus dicemaskan terus, begitu ya. Malah pikirnya ya sudahlah, nasibku seperti begini, begitu ya, sudah tidak ada yang menolong aku, begitu ya, usiaku sudah tua, tubuhku sudah lemah, tubuhku sudah sakit, aku tidak perlu maju lagi lah, biarlah orang-orang yang muda saja yang maju. Ini malah membungkukkan seseorang. Oleh sebab itu dikatakan Yesaya pasal 30 itu ya, di dalam tinggal tenang dan percaya, gitu ya, terletak kekuatan kita. Amin. Jadi pada saat kita tenang dan percaya sama Tuhan, percaya apa Bapak Ibu? Percaya bahwa Tuhan itu akan memberikan masa depan yang indah. Tuhan itu pasti memberikan jalan keluar bagi masalahku. Nah, ini kita akan secara otomatis, secara spiritual, kita akan diberikan yang namanya kekuatan. Oleh sebab itu, mari kita datang pada Tuhan, maka jiwa kita akan tenang. Amin. Dan di dalam ketenangan kita akan dikuatkan, kita bisa tegak berdiri, bukan lagi bungkuk, gitu ya. Sehingga kita bisa kuat untuk menghadapi yang namanya masalah. Mulai bangun kembali Bapak Ibu, yang namanya kehidupan doa. Ini salah satu bentuk kita datang kepada Tuhan. Bentuk jam-jam doa kita ini lebih serius lagi, saya katakan. Paksa diri kita
Mungkin banyak ada beberapa orang yang pakai doanya itu di pagi hari pada saat bangun tidur. Ada yang mungkin sebelum tidur. Entahlah, Bapak Ibu atur sendiri. Yang penting kalau kita sudah mulai malas, sudah ogah-ogahan, ingat pesan saya, kita harus paksa diri kita untuk tetap memelihara jam-jam doa kita, supaya jam-jam doa kita ini tetap teratur, begitu ya, sehingga ini akan membuat kita ini semakin kuat di dalam menghadapi masalah-masalah kehidupan kita. Dan yang kedua yang penting, itu akan mempertajam yang namanya intuisi kita. Apa itu intuisi, gitu ya? Ini satu istilah di mana intuisi ini untuk kemampuan, gitu ya, satu kemampuan dari seseorang untuk memahami sesuatu, begitu ya, tanpa melalui penalaran, pengertian secara rasional ataupun intelektual. Wih, bahasanya kodok tinggi loh itu. Tapi intinya itu suara Tuhan, gitu, suara Roh Kudus, gitu. Ya, jadi bukan berdasarkan pengalaman kita, bukan berdasarkan apa yang sudah pernah kita dapat, bukan. Tapi tiba-tiba, gitu ya, pemahaman atau mungkin dorongan secara tiba-tiba, seolah-olah ini dari luar pikiran kita, dari luar kemampuan kita, ataupun mungkin pengalaman kita, terdorong mungkin untuk menolong seseorang tiba-tiba, gitu ya, terdorong mungkin untuk membatalkan sesuatu atau sebaliknya melakukan sesuatu. Nah, saya mau sharing sedikit. Kemarin salah satu keponakan saya itu sharing sama saya. Tadi pagi juga, kemarin sore dia bersaksi sama saya. Jadi awalnya dia itu ada satu pekerjaan yang harus dilakukan, gitu, karena hari ini libur minggu, hari Rabu itu dia masuk kerja. Lalu setelah karena masuk kerja, dia juga ada janjian, begitu ya, dia harus dinner, begitu ya, makan malam bersama, begitu. Itu sorenya, begitu ya, sorenya. Sehingga pekerjaan ini harus dilakukan sepagi mungkin supaya siang atau sorenya dia boleh kembali pulang untuk melakukan dinner bersama keluarganya, karena salah satu keluarganya itu ada datang dari luar kota, gitu. Tetapi ternyata dia dikasih tahu oleh salah seorang pegawainya bahwa pekerjaan itu ditunda waktunya, bukan lagi pagi, tetapi harus siang, gitu, menjelang sore. Sehingga dia mengatakan, wah ini saya tidak bisa dinner bersama, gitu ya, ini acara yang cukup penting, begitu, sehingga mungkin dia akan terlambat atau paling mentok dia nggak bisa datang, gitu. Dia yang undang tapi dia nggak bisa datang, gitu ya. Wah, dia sudah mulai marah, gitu ya, dia sudah mulai berkata-kata yang kurang enak terhadap pegawainya, dan dia sudah mau teruskan, tetapi tiba-tiba ini Bapak Ibu, ini intuisi, karena saya tahu salah satu keponakan saya ini dia rajin berdoa, begitu ya, dia cukup dekat dengan Tuhan. Terus dia tiba-tiba mendapat intuisi dari Tuhan untuk sudahlah biarkan saja, gitu ya. Kita yang penting kita doa, gitu ya. Nanti kita tunggu mujizat Tuhan terjadi. Nah, ini Bapak Ibu, ini suatu intuisi, begitu ya. Jadi suatu dorongan dari Tuhan untuk kita melakukan sesuatu bukan berdasarkan pengalaman secara intelektual kita, gitu ya. Tetapi saya katakan ini juga merupakan pengalaman rohani, ya, tapi bukan pengalaman secara teori matematis, begitu ya. Bukan karena intelektualnya, bukan karena kepandaiannya, tetapi dia berserah sama Tuhan. Sudah nggak usah diteruskan marah-marahnya, tapi kita mau tunggu saja mujizat Tuhan. Dan ternyata tidak lama kemudian sorenya dia telepon sama saya, dia berikan satu kabar sukacita, dia saksikan bahwa Tuhan luar biasa. Dia bisa mengubah pekerjaan yang semestinya harus dilakukan sore sampai malam hari itu, dia dilakukan, akhirnya bisa dilakukan dengan sesuatu hal yang mustahil, gitu ya, semestinya, tetapi dia bisa lakukan dimulai pagi hari sehingga mungkin siang sore dia bisa pulang. Ini salah satu contoh intuisi. Nah, di dalam perkara rohani, intuisi ini bisa saya artikan
sebagai suara Tuhan, suara Roh Kudus. Nah, kita bisa semakin peka, kita bisa semakin tahu kalau itu suara Roh Kudus pada saat kita memiliki kedekatan dengan Tuhan. Salah satunya dengan banyaknya kita berdoa. Semakin seringkali kita datang pada Tuhan, maka suara Roh Kudus itu akan makin kuat, akan makin peka, menguasai kehidupan Bapak Ibu bersama juga dengan saya. Ingat, pemahaman akan firman Tuhan itu juga penting. Jadi tidak gampang-gampang terus orang, oh ini suara dari Tuhan, ini aku harus menyampaikan begini. Nah, ini kita harus hati-hati. Apakah itu benar-benar suara Tuhan atau suara hatinya sendiri? Meskipun itu merupakan satu hal yang positif, belum tentu itu cocok dengan firman Tuhan. Belum tentu itu dari Tuhan. Nah, itu yang pertama ya Bapak Ibu ya. Kalau kita balik lagi tentang kecemasan, supaya kita tidak cemas, yang pertama kita harus datang kepada Tuhan. Yang kedua, yaitu kita harus diam sejenak. Apa maksud diam sejenak? Bapak Ibu pasti tahu ini. Mungkin yang bapak-bapak tahu. Ya, ini pembalap Formula One legendaris, namanya Michael Schumacher. Ya, sekarang dia masih hidup, tetapi karena kecelakaan kalau nggak salah main ski, gitu ya, sehingga dia batang otaknya kena sehingga dia koma, begitu. Nah, ini era kurang lebih tahun 90-an. Dia punya rekor 91 kali dia menang, Bapak Ibu. Dan ini belum ada seseorang pembalap Formula One sampai dengan saat ini yang memiliki rekor seperti Michael Schumacher. Dia 7 kali juara dunia, ya, 7 kali tahun 94 sampai 95, terus 2000 sampai 2004. Nah, ini belum juga ada seseorang yang memiliki rekor atau melebihi rekornya. Nah, ini terbanyak melakukan pole position, begitu ya, lap tercepat juga. Ini yang terbanyak. Jadi ini seorang yang legendaris gitu. Nah, lalu karena dia ini seorang pemecah rekor gitu ya di dunia, kelas dunia ini, banyak orang yang meneliti gimana caranya dia ini bisa menang gitu ya. Kok sering kali dia itu menang? Apakah dia ini lician begitu? Oh enggak, ternyata sebuah penelitian menyebutkan karena Michael Schumacher bersama timnya itu punya salah satu strategi yang hebat. Apa itu? Apakah mesinnya yang paling kencang? Belum tentu. Mungkin ada yang dari Mercedes-Benz itu lebih kencang top speednya, begitu ya. Tetapi dia mungkin pakai Ferrari pada saat itu tidak lebih kencang dari Mercedes-Benz. Tetapi kenapa? Kok dia bisa lebih menang? Atau kalau lebih piawai, lebih pintar? Ya, kalau lebih pintar tuh mungkin pasti. Tapi juga banyak pesaingannya karena ini kelasnya dunia, begitu ya. Jago-jago, hebat-hebat. Ternyata Bapak Ibu terkuat bahwa sebuah penelitian mengatakan bahwa strategi pit stopnya itu yang terhebat. Gitu. Pit stop itu apa? Gitu ya. Mungkin yang ibu-ibu rotok awam, saya cerita dikit aja. Ya, pit stop itu tempat di mana kendaraan yang dipacu beberapa kali, gitu ya. Nanti dia harus berhenti melakukan yang namanya pit stop itu untuk apa? Untuk ganti ban. Untuk isi bensinnya, karena mungkin bisa habis, gitu ya, bannya bisa cepat gundul, begitu ya. Mungkin ada melakukan perbaikan-perbaikan yang kecil, gitu ya. Pokoknya seperti kayak diperbarui lagi mesin tadi. Nah, ini melakukan pit stop dengan cepat, gitu ya, juga dengan aman. Nah, ini juga ada strateginya, Bapak Ibu. Saya pernah beberapa waktu yang lalu menemukan game, gitu ya. Game itu kan biasanya gamenya kalau nggak pukul-pukulan gitu ya, gamenya itu balapan mobil. Tapi ada salah satu game yang unik tentang strategi mengatur pit stop tadi. Kapan harus melakukan pit stop, kapan tidak. Nah, bayangan kita sebagai orang awam Bapak Ibu, secara matematis, kalau pembalap itu disuruh ngiteri di lapangan itu mungkin 10 kali gitu ya. Mungkin secara matematis, secara awam, kalau mobil itu nggak berhenti ganti ban, mobil itu tidak berhenti untuk isi bensin, pikiran kita pasti lebih cepat. Setuju Bapak Ibu? Benar ya? Betul tidak Bapak Ibu? Kalau kita ke Surabaya, Jakarta, naik mobil lewat tol, Bapak Ibu tidak istirahat, Bapak Ibu tidak isi bensin, Bapak Ibu tidak makan, tidak minum, tidak berhenti.
pikiran kita akan jauh lebih cepat daripada orang yang isi bensinnya 2 kali. Mungkin di tengah perjalanan dia harus makan pagi, makan siang, melakukan pit stop. Tapi kenapa si Michael Schumacher ini kok bisa lebih cepat begitu ya? Padahal dia melakukan pit stop. Nah, begitu. Nah, kenyataannya seperti itu, Bapak Ibu. Secara matematis memang kayaknya tidak mungkin kalau berhenti itu malah jadi lebih cepat begitu. Nah, di dalam kehidupan pun Bapak Ibu, kita butuh yang namanya pit stop. Saya katakan. Artinya kita datang sama Tuhan. Saya katakan spiritual pit stop gitu. Ya, mungkin selama ini kita salah berpikir. Kalau kita bekerja 7 hari dalam seminggu, 24 jam sehari di dalam seminggu, Bapak Ibu, itu uang kita jauh lebih banyak, kerjaan kita jauh lebih berhasil. Mungkin seperti itu. Kalau saya kurangi, Pak, saya berdoa pagi sebelum berangkat, kurangi sekian menit, Pak. Kalau saya tutup toko saya atau pabrik saya hari Minggu, Pak, rugi 1 hari. Mungkin pikiran kita seperti itu, Bapak Ibu. Tapi setelah munculnya firman Tuhan ini, kita minta intuisi ya. Kita datang sama Tuhan, benar nggak pikiran kita seperti itu? Nah, sesibuk-sibuknya seseorang harus melakukan yang namanya spiritual pit stop. Contohnya, di dalam Markus pasal yang ke-6, Bapak Ibu nanti lihat pada waktu ini. Tuhan Yesus pada saat itu mengutus 12 murid, berdua-dua dikatakan, untuk melayani, dikasih kuasa murid-muridnya. Tetapi setelah selesai menyelesaikan tugasnya, setelah murid-murid itu pergi melayani, memberikan kabar sukacita, begitu ya, banyak orang yang sakit sembuh, banyak orang yang buta melihat, begitu ya. Setelah melakukan hal-hal seperti itu, ternyata di dalam Markus pasal yang ke-6 ayat yang ke-30, saya bacakan, kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Tuhan Yesus, balik Bapak Ibu, ya, istirahat dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan, laporan, Bapak Ibu, laporan, oh aku sudah melakukan ini guru, aku sudah melakukan itu guru. Nah seperti itu, 31, lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Tuhan Yesus setelah memberikan perintah sama murid-muridnya untuk melayani, dipanggil, akhirnya kembali kumpul, laporan. Setelah itu Tuhan Yesus memerintahkan supaya ayo kita sendirian, kita istirahat. Sebab memang begitu banyaknya orang-orang yang datang dan yang pergi sehingga makan pun mereka tidak sempat, sibuk sekali. Boleh waktu yang sibuk memang waktunya, itu silakan. Tetapi ternyata harus ada yang namanya spiritual pit stop. Harus ada masanya kita ini dekat sama Tuhan, melakukan satu pemberhentian, Bapak Ibu. Untuk apa? Apakah untuk senang-senang? Ya silakan saja. Tetapi waktu bersama dengan Tuhan itu tetap penting. Nah, begitu sibuknya Tuhan Yesus, saya katakan, dan para murid untuk menolong orang dan memberitakan Injil, itu merupakan pekerjaan mereka pada saat itu. Tetapi Tuhan Yesus memberikan teladan supaya sesibuk-sibuknya seseorang harus beristirahat secara jasmani, ini supaya tidak kelelahan, tidak menjadi sakit. Pikiran ini kalau tidak sakit, Bapak Ibu, kalau tubuh kita sehat, pikiran ini bisa jernih, rohani pun juga begitu. Pada saat kita datang sama Tuhan, kita akan diberikan ketenangan. Supaya apa? Supaya kita bisa berpikir lebih jernih lagi, supaya kita bisa lebih sukses lagi, supaya kehidupan kita dikatakan naik jadi kepala, bukan turun dan jadi ekor. Nah, ingat juga tentang hal-hal ini Bapak Ibu. Jadi kita harus melakukan spiritual pit stop, jaga waktu-waktu doa kita bersama dengan Tuhan. Yang ketiga Bapak Ibu, kita harus mengakui keadaan kita kepada Tuhan. Saat kecemasan itu datang, selain kita datang sama Tuhan, selain kita duduk diam di bawah kaki Tuhan, kita berdoa,
kita mulai memiliki waktu yang baik, menyiapkan waktu yang baik bersama dengan Tuhan, kita juga mulai sampaikan unek-unek kita, mengakui setiap keadaan kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus itu adalah sahabat yang setia dan terbaik, saya katakan. Kenapa? Karena dia akan selalu mendengar jeritan hati kita setiap waktu, saya katakan, dan setiap keadaan. Kalau sahabat di dunia ini sangat terbatas, Bapak Ibu. Saya ingat Bapak Ibu di dalam kalau nggak salah tanggal 21 Januari nanti di rumah buka 21 Januari gereja kita mengirim satu renungan Ibu Rohani. Judulnya Tuhan bergaul karib. Nah, ini mencuri perhatian saya pada saat saya menyiapkan. Ini bagus sekali ini kata-kata. Ya, itu dikatakan Tuhan itu merupakan perancang dan pengendali kehidupan kita. Dia itu yang merancang kehidupan kita. Dia yang mengendalikan kehidupan kita. Kalau Tuhan merancang kehidupan kita, rancangannya itu pasti sempurna. Rancangannya itu pasti terbaik, bukan cuma baik saja, tapi pasti yang terbaik. Kalau dia mengendalikan kehidupan kita, pasti pengendaliannya itu selalu baik dan sempurna. Kalau kita mengendalikan seseorang, terkadang tersirat hal yang negatif, tersirat hal ada udang di balik batu. Biasanya seperti gitu. Oh, aku harus untung, aku harus diuntungkan, aku harus diapakan dan lain sebagainya. Tapi kalau Tuhan yang mengendalikan kita, Tuhan tidak punya sifat yang jelek, saya katakan. Kalau Tuhan mengendalikan kehidupan kita, pasti pengendaliannya ke arah yang lebih baik dan sempurna. Dan dikatakan di dalam hitungan itu ada tingkatan perjanjian yang lebih tinggi dari sekedar janji atau promise. Ada unsur komitmen dan kesanggupan yang kuat untuk menepati. Maksudnya begini, Tuhan itu memberikan janji sama kita, dan perjanjiannya itu lebih tinggi dari sekedar seorang manusia itu berjanji. Kalau seorang manusia berjanji itu dibatasi dengan kesanggupan, dibatasi dengan ketepatan waktunya, kemampuannya. Tapi Tuhan, saya katakan, kalau Tuhan sudah berkomitmen, saya katakan, manusia pada saat berkomitmen satu waktu karena mereka mengalami sesuatu, komitmennya bisa dicabut, Bapak Ibu. Tapi kalau Tuhan tidak, dikatakan firman Tuhan, janji Tuhan, firman Tuhan itu ya dan amin. Jadi itu merupakan satu komitmen yang kuat. Dan apalagi Tuhan itu berkuasa. Dia itu selain berkomitmen, Tuhan itu kalau janji ya dan amin, dan dia sanggup kuat untuk menepati. Tapi kalau manusia, anggap saja si A ini komitmennya begitu kuat, sampai mati dia pegang komitmen, oke, tapi belum tentu manusia itu sanggup, terbatas, Bapak Ibu. Amsal 17 ini menunjukkan bahwa Tuhan itu ternyata sahabat kita. Tadi yang saya ceritakan itu adalah sosok dari sahabat kita, Bapak Ibu. Nah, kita harus membiasakan diri, saya katakan, untuk curhat. Saya tidak melarang Bapak Ibu curhat dengan pasangan kita, dengan pimpinan rohani, tidak salah Bapak Ibu. Tetapi yang utama, yang pertama, ayo kita mulai membiasakan diri curhat sama Tuhan, karena Dia adalah sahabat kita. Amin. Dan kita sudah tahu ya kemampuannya, gitu ya, komitmennya dari Tuhan kita. Karena manusia ini saya katakan sangat terbatas. Meskipun mungkin punya yang baik begitu ya saat ini, tetapi belum tentu dia mau memberi kita, gitu ya. Mungkin mereka mau menolong kita, tetapi tidak mampu. Mungkin mereka mau membantu kita, tetapi mungkin waktunya terbatas. Jadi ya, karena mereka sudah mungkin memiliki keluarga ataupun memiliki tanggung jawab yang lain, sehingga mereka bukan tidak mau, bukan tidak mampu, tapi tidak cukup, gitu ya, terbatas semuanya. Nah, selain menjadi sahabat yang sempurna, ternyata Tuhan juga merupakan tempat perlindungan kita. Mazmur 62 dikatakan Allah itu Allah
ialah tempat perlindungan kita. Nah, tatkala kecemasan menghantui kehidupan kita, ternyata Tuhan itu sanggup memberikan perlindungan bagi setiap kita, kekuatan, bahkan jalan keluar. Oleh sebab itu, keadaan hidup kita dalam dunia ini, Bapak Ibu, yang tadi saya cerita, bukan saya nakut-nakuti, tapi itu memang kejadiannya seperti itu, persaingan, hal perubahan, banyak dinamika politik, ekonomi, kebudayaan, dan lain sebagainya yang mungkin mencemaskan kita, gitu ya. Tetapi kita yang percaya kepada Tuhan, kita selalu memiliki jalan keluar. Jadi saya katakan, semua orang, saya katakan, termasuk anak Tuhan, bisa mengalami namanya kecemasan. Tetapi bedanya, kalau kita di dalam Tuhan, kita memiliki jalan keluar. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7 dikatakan, suruh menyerahkan segala kekhawatiran kita, kecemasan kita kepada Tuhan, sebab Tuhan yang memelihara kita. Amin. Tuhan yang memelihara setiap kita. Jadi saat kecemasan melingkupi kehidupan kita, ayo, yang pertama kita mau datang sama Tuhan. Kita hentikan sejenak kesibukan kita, Bapak Ibu. Jangan malah, waduh, aku semakin gedu, begitu ya. Semakin harus sibuk supaya aku berhasil. Aku harus semakin sibuk supaya aku begini dan begitu. Ingat firman Tuhan, kita mau lakukan pit stop. Wong Tuhan Yesus mengajari murid-muridnya aja, suruh, ayo kita pergi menyendiri dulu, kita beristirahat. Nah, seperti itu. Dan yang ketiga, kita mau mengakui permasalahan setiap kita kepada Tuhan, unek-unek kita kepada Tuhan, maka Tuhan pasti akan mendengar setiap cerita hati kita, memberikan ketenangan, kekuatan, bahkan jalan keluar bagi setiap kita. Amin. Mari kita tunduk kepala. Bapa di surga, kami bersyukur pada Engkau. Pada siang hari ini Kau telah memberikan firman-Mu bagi setiap kami. Biarlah Tuhan meneraikan setiap firman Tuhan di dalam hidup setiap kami, dan kami percaya melalui kuasa Roh Kudus-Mu, Kau akan memampukan kami untuk selalu mengingat apa yang menjadi firman Tuhan, apa yang menjadi teladan Tuhan, dan kami boleh melakukannya. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami percaya setiap kami yang hadir pada saat ini, Tuhan sudah memberkati. Kami juga berdoa untuk Ibu Rohani, Bapak Ibu Gembala kami. Tuhan berkati mereka semua, seluruh keluarga besarnya. Tuhan berkati, memberikan kekuatan, memberikan sukacita, memberikan damai sejahtera, memberikan pengurapan juga untuk dapat membimbing setiap kami untuk lebih hari lebih mencintai Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah alaskan doa dan ucapan syukur kami. Amin. Tuhan Yesus berkati. Saya serahkan kembali kepada Bapak Gembala. Ya, terima kasih kepada Bapak Injil yang sudah melayani. Tuhan adalah sumber jawaban buat hidup kita. Datanglah kepadanya, Dia mengundang, mari yang letih lesu dan beban berat, datanglah, Dia akan memberikan kelegaan. Minggu depan ibadah raya disertai dengan perjamuan kudus. Para pelayan perjamuan kudus mempersiapkan. Sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan katakan lewat satu pujian. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau.
Engkau dahsyat hebat, bahkan Engkau selalu punya rencana yang indah buat setiap kami. Karena itu kami mau bawa hati dan hidup kami untuk senantiasa datang mendekat kepadamu, karena Engkaulah sumber jawaban bagi hidup kami. Terima kasih, biarlah firman kebenaran yang sudah kami terima termeterai sungguh, sehingga kami tidak salah membuat keputusan saat pergumulan masalah kami hadapi. Hati pikiran kami mungkin menjadi cemas dan khawatir, tapi firman-Mu memberikan jalan keluar. Kami datang kepada Tuhan, kami diam sejenak, istirahat di bawah kaki Tuhan, dan kami mengakui segala keadaan kami, mencurahkan isi hati kami kepada Tuhan, dan kami percaya Engkau akan memberikan jawaban, Engkau akan memberikan kekuatan, Engkau akan menolong setiap kami tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan, semua yang sudah melayani Tuhan berkati. Demikian juga dengan hamba-Mu Bapak Kennedy, Tuhan pakai setiap rekan-rekan sekalian untuk kami boleh melayani Engkau lebih lagi untuk kemuliaan Tuhan. Persembahan yang dipersembahkan juga Allah sumber segala berkat akan memberkati kembali. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa untuk setiap umat-umat Tuhan, Engkau berkati umat-umat-Mu ya Tuhan, diberkati iman rohani, diberkati keluarga rumah tangga, diberkati usaha pekerjaan, diberkati studi sekolah, diberkati kesehatan kami, bahkan diberkati masa depan kami. Engkau berjanji menyediakan masa depan yang indah, penuh dengan pengharapan. Terima kasih Tuhan. Berdoa buat teman-teman seiman yang tidak bisa hadir. Jikalau ada mereka yang sakit, Tuhan Engkau jamah, pulihkanlah kekuatan, kesehatan, kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bilur Tuhan Yesus, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Bahkan yang sedang menghadapi masalah pergumulan, biarlah iman mereka tetap teguh kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mungkin ada yang sedang bepergian, Tuhan juga lindungi sertai setiap mereka. Kami berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia. Tuhan berkati bangsa negara kami, beri hikmat kepada setiap pemimpin-pemimpin bangsa kami, sehingga mereka boleh membuat keputusan yang tepat. Kota kami Surabaya adalah perlindungan Tuhan, bahkan tetangga lingkungan sekitar gereja Tuhan. Tuhan berkati mereka sekalian, memberkati setiap jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini, dengan pertambahan usia yang Tuhan beri, membawa kami semakin dekat Tuhan, semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Setelah selesai ibadah, kami akan berpisah satu dengan yang lain, kembali ke aktivitas kami, kembali ke keluarga rumah tangga kami. Biarlah segala berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuasa Roh Kudus akan terus memimpin menuntun langkah kehidupan setiap kita. Itu terus menyertai kita sekalian mulai pagi ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata, amin. Tuhan berkati kita sekalian.